Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada pagi yang rintik-rintik gitu ya. Yang hujan tadi, kita diberikan Allah kemampuan, keringanan untuk melangkahkan kaki, untuk datang ke masjid ini, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan cafe morning yang ke sekian kali ya Pak. Udah banyak banget ya. Alhamdulillah, tidak banyak mungkin orang yang bisa diberikan Allah keringanan kaki ya, untuk bisa hadir di majelis ini. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, dan kita semua yang mengikuti jejak-jejak beliau, mengikuti ajaran Allah dan sunnahnya. Para asatiz yang saya muliakan, jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin kita sudah sering ya, atau sudah pernah gitu ya mempelajari kandungan dari ayat surah At-Tin, surah ke-95 ya. Surah yang pendek, ayatnya hanya ada 8, yang sering kita baca di dalam sholat gitu ya. Nah, yang sering kita baca di dalam sholat. Supaya kita dapat pahala gitu ya, pahala mengaji gitu ya, baca Al-Quran. Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin.
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita ngaji satu surah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah dirahmati Allah. Ada banyak pendapat ya tentang ayat pertama. Pada ayat pertama ini Allah bersumpah. Allah itu bersumpah demi tin dan zaitun. Wattini waz zaitun. Buahnya itu dalam kurung gitu ya. Karena ada banyak pendapat. Nah, jadi nanti ketika sholat dibayangin ya artinya. Atin itu ada mufasir yang berpendapat bahwa Atin itu nama sebuah bukit di Damaskus gitu ya. Kalau az-zaitun tuh buah zaitun gitu ya. Nah, ada pendapat lagi nama sebuah masjid di Palestina. Di Palestina. Tapi At-Tabari mengatakan Atin itu dipahami aja sebagaimana kebanyakan masyarakat Arab memahami, yaitu buah tin. Nah, buah tin. Nah, maka di dalam banyak terjemahan itu suka ditulis demi dalam kurung buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin dan buah zaitun yang dimaksud itu yang banyak tumbuh di perbukitan di Baitul Maqdis di Palestina. Di Palestina. Jadi wattini waz zaitun menurut pendapat yang kuat gitu ya, At-Tabari, tafsir At-Tabari itu demi buah tin dan buah zaitun yang banyak tumbuh di Baitul Maqdis di Palestina, di perbukitan sana. Nah, lalu berkembang pemahaman bahwa itu adalah Palestina, Baitul Maqdis itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa, sekaligus Nabi Isa menerima wahyu di sana. Nah, kemudian ayat yang kedua, waturi sinin. Nah, sumpah Allah yang kedua, dan demi Bukit Sinai. Kalau ini tidak ada beda pendapat. Bukit Sinai itu ada di Mesir, tempat kelahiran Nabi Musa dan tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nah, menerima wahyu di sana, menerima ajaran dari Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wahazal baladil amin. Dan negeri ini, dan demi negeri ini yang aman. Nah, negeri ini itu ditafsirkan adalah Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad dan tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu Makkiyah lainnya ya. Nah, jadi ada 3 tuh yang menjadi objek sumpah Allah itu. Ada 3 poros lah gitu ya. Poros Palestina itu ajaran Nabi Isa. Kemudian ini nih di sini. Nah, yang kedua poros dari Mesir, Gunung Sinai, itu ajarannya Nabi Musa. Dan yang ketiga adalah poros Mekah.
yaitu ajarannya Nabi Muhammad. Jadi ada 3 objek, 3 risalah kenabian yang Allah sebut dalam surah At-Tin ini. Allah bersumpah dengan itu ya, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai dan negeri yang aman atau Mekah di Saudi Arabia. Nah, apa isi sumpahnya? Isi sumpah Allah itu. Nah, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, laqad itu juga takkid ya. Sungguh, kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Itu isi sumpahnya. Nah, lalu berkembang penafsiran gitu ya. Nah, bahwa apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lain sehingga disebut Allah sebaik-baik bentuk. Nah, maka mulai dari fisik, kemudian kita diberi akal, kemudian kita diberi hati. Nah, yang tidak diberikan kepada hewan misalnya atau makhluk yang lain. Jadi manusia itu rapi ya, penampilannya bagus, walaupun kaki cuma 2 tapi bisa jalan tegak. Nah, kambing, sapi kakinya 4, nggak bisa tegak. Manusia nggak punya sayap tapi punya akal, bisa bikin kapal terbang. Sekali terbang ngangkut bisa ratusan orang. Manusia nggak punya insang, tapi punya kapal selam gitu ya, bisa nyelam sampai ke bawah. Nah, manusia nggak secepat kuda larinya, tapi dia punya mobil yang bisa kenceng, punya otak, karena punya otak. Karena dia punya pikiran, punya akal, dikasih akal. Punya kelebihan banyak ya, bahkan bisa ke ruang angkasa sana. Nah, tapi kita juga punya hati ya, kita punya hati, kita bisa menimbang-nimbang mana yang pantas tidak pantas, kita punya rasa ya. Nah, kalau ingin melakukan sesuatu ada tempatnya, tidak seperti binatang dan lain-lain. Nah, banyak kelebihan manusia. Salah satunya misalnya sejak dari kandungan itu jantung kita udah berdetak ya, berapa minggu jantung kita itu sudah berdetak. Ya, kalau istri kita hamil cek ke dokter, oh di USG baru berapa minggu tuh udah ada detak jantungnya. Sampai hari ini nggak berhenti jantung kita itu. Gini tuh. Sampai hari ini tuh, sejak di rahim ibu kita sampai hari ini jantung kita aktif terus. Nah, itu penciptaan luar biasa, penciptaan Allah luar biasa, ya. Sempurna, ganteng, cantik, punya kelebihan macam-macam, halus gitu ya. Manusia itu luar biasa. Jadi Allah bilang, Allah bersumpah, isi sumpahnya itu, sungguh aku ciptakan kamu ya, katakanlah gitu ya, aku ciptakan kamu itu sempurna gitu. Nah, oleh karena itu, atas bekal yang begitu bagus ya diberikan kepada kita, modal yang begitu bagus diberikan kepada kita, maka Allah memilih kita menjadi khalifah, menjadi wakilnya di muka bumi ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi bukan jin, bukan malaikat yang disuruh, tapi kita manusia yang menjadi khalifah, yang dibebani tugas khalifah. Nah,
secara garis besar tugas khalifah itu adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, tidak berbuat kemungkaran, mencegah orang tidak berbuat kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Nah, jadi titah amanah gitu ya, atau amanah yang diberikan kepada kita, karena kita dibekali fisik, akal, dan hati dengan penciptaan yang sempurna gitu ya, diberikanlah tugas kekhalifahan itu di muka bumi, nanti membangun peradaban dan seterusnya. Nah, luas, kajiannya luas nanti ya sebagai khalifah itu. Nah, setelah Allah menyatakan kesempurnaan penciptaan kita, Allah wanti-wanti, Allah ingatkan di ayat berikutnya. Kata Allah, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ini disebutkan neraka. Jadi diingatkan Allah, diwanti-wanti Allah, bahwa manusia yang penciptaannya sempurna itu, yang penciptaannya terbaik itu, bisa saja jatuh dalam kehinaan, bisa saja ditempatkan di tempat yang terhina, yaitu di neraka yang paling dalam. Asfala safilin itu paling bawah. Bisa begitu. Nah, bisa begitu. Bisa menjadi hina itu kalau apa? Nih ayat 6 mengatakan, kalau kita tidak menjaga standar mutu diri kita. Nah, apa standarnya supaya kita tetap sempurna, tetap baik sebagaimana awal diciptakan? Nah, standarnya hanya 2. Standar yang paling mendasar, yaitu beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Jadi illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kalian itu bisa dikembalikan kepada tempat yang hina, kecuali kalau kita menjaga kualitas diri, menjaga mutu diri kita, yaitu beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Nah, jadi ajaran Nabi Musa alaihissalam, ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nabi Muhammad alaihissalam, Allah sallallahu alaihi wasallam, substansinya itu sama, yaitu beriman kepada Allah dan berbuat amal soleh. Jadi wattini wal zaitun Nabi Isa, waturi sinin Nabi Musa, ajaran Musa, wa hadzal baladil amin Mekah Nabi Muhammad, sama semua, yaitu beriman kepada Allah dan berbuat amal soleh. Karena ajaran Allah itu berkesinambungan dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, ya, sampai Musa, Isa, Nabi Muhammad, itu ya, itu berkesinambungan, berkelanjutan terus. Setiap nabi yang berikutnya itu menyempurnakan risalah sebelumnya sampai dengan Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, ya, nabi yang penutup. Nah, dan wahyu Al-Quran itu sudah disempurnakan. Al-yauma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam menutup, Rasulullah juga nabi terakhir. Nah, penutup risalah sempurna semua. Nah, ada tafsiran lain tentang asfalas safilin itu, misalnya ada mufasir mengatakan itu gambaran bahwa manusia itu dari kecil lalu muda lalu dikembalikan kepada ketika dia tua gitu ya, dikembalikan menjadi lemah lagi gitu ya. Yang tadinya lemah, kuat, lalu dikembalikan lagi ke yang rendah. Tapi pendapat yang umum seperti yang diterjemahkan ini, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Nah, jadi itu substansi dari kita menjaga kualitas kesempurnaan penciptaan kita, kualitas diri kita itu kata kuncinya dua tadi: beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Nah, persoalannya bahwa ada saja orang yang mencari-cari gitu ya, yang mencari-cari, yang tidak mensyukuri gitu ya nikmat yang begitu sempurna Allah berikan. Nah, maka di ayat berikutnya Allah bertanya pada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tertutup mata hatinya kepada keimanan pada Allah. Lalu Allah bilang, Allah berfirman, "Fama yukazzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya ad-din. Ad-din itu keterangan agama, ajaran agama. Jadi setelah disampaikan ajaran-ajaran agama, masih ada orang yang tidak percaya, tidak beriman. Padahal tadi diciptakan dengan sempurna, dibekali akal. Ada nabi yang membawa risalah, ya. Jadi Allah udah ngirim utusan nih. Dikirim Nabi Musa, dikirim Nabi Isa, dikirim Nabi Muhammad. Masing-masing mereka membawa suhuf, masing-masing mereka membawa kitab, ya. Membawa Taurat, membawa Injil, membawa Al-Quran. Sudah lengkap tuh instrumennya. Lalu juga diberi akal kita untuk mencerna Al-Quran itu. Kita juga diberi kolbu, hati, untuk menangkap. Karena di dalam hati itu sudah ditanam unsur-unsur ketuhanan. Perangkatnya ada lengkap. Jadi yang hardware yang diinstal dalam diri kita, ya, akal dan kolbu itu kan ditanam di dalam. Al-Quran itu medianya yang harus kita pelajari, kita ikro, kita respon. Nah, itu sebenarnya sudah lengkap tuh perangkatnya. Nah, masih juga tertutup mata hatinya, masih juga mendustakan ajaran-ajaran yang ada di situ. Nah, maka Allah bilang pada ayat terakhir ya, pada ayat terakhir ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Artinya Allah memberikan semua perangkat tadi, sekarang dikasih kebebasan kepada manusia untuk memilih. Nah, mau ngikut Allah dan Rasulnya atau ikut yang lain. Kalau dalam Al-Quran, atau ikut syaitan.
Nah, mau pilih jalan Allah atau jalannya setan, kamu bebas. Karena Allah sudah bekali. Nah, kalau kamu memilih jalannya setan, tetap tidak mau beriman pada Allah, maka tanggung sendiri risikonya. Nah, tanggung sendiri risikonya, dan jangan lagi menyalahkan Allah. Itu namanya bijaksana, adil. Allah itu adil. Jadi kata Allah, bukan Allah yang menzolimi kamu, tapi kamulah yang menzolimi diri kamu sendiri. Nah, itu di ayat-ayat lain sering disebutkan, Allah itu tidak zolim, tapi manusialah yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, jadi inilah kandungan Quran surah At-Tin, singkat gitu ya, ayatnya 1 sampai 8 yang sering kita baca. Nah, mudah-mudahan nanti kalau baca ayat ini kita selalu ingat, mengontrol diri, jadi pegangan kita sehari-hari, bahwa jangan rendahkan martabat kita, kedudukan kita yang sudah dari awal itu sempurna, terbaik dibandingkan makhluk lain, karena kezaliman kita sendiri, karena kita melakukan keburukan-keburukan gitu ya, kufur terhadap nikmat Allah, apalagi sampai tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian rentetannya kita ya, pokok ajaran agama Islam itu kan ada 3 ya, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, seperti dalam hadis itu ya, dalam sebuah hadis dikatakan ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih-putih, rambutnya hitam gitu ya, orangnya bersih. Nah, tidak ada bekas dia itu datang dari mana, tiba-tiba berhadapan Rasulullah, lututnya diadu ke lutut Nabi, terus tangannya diletakkan di paha Nabi gitu ya, berhadapan. Nah, lalu orang itu bertanya, wahai Muhammad, apakah iman itu? Apa itu iman? Nah, lalu Nabi menjawab, iman itu adalah beriman pada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, apa lagi? Wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, qadar dan qadar gitu ya. Nah, yang ada di rukun iman itu, malaikatnya, beriman dengan malaikatnya, kitab-kitabnya, yaumul akhir, qadar dan qadar. Nah, kemudian orang itu bertanya lagi, wa ma huwal Islam? Apa itu Islam? Wa ma huwal Islam? Apa itu Islam? Nah, Islam adalah bersahadat, bersaksi kepada Allah dan Muhammad itu Rasulnya, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat gitu ya, berhaji bagi yang mampu dan seterusnya. Kemudian ditanya lagi, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihat dia, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah itu melihat kamu, mengawasi kamu. Nah, jadi
Iman itu dianggap sebagai pondasi, akar ya. Kalimah thayyibah di dalam Al-Quran itu juga la ilaha illallah itu ya, iman pada Allah itu digambarkan sebagai sebuah pohon yang sangat besar, yang akarnya itu menghunjam ke dalam tanah. Pohon yang besar itu akarnya kuat menghunjam ke bawah tanah. Itu akidah, iman ya. Kemudian pohon yang besar itu rantingnya banyak, daunnya rindang, bikin nyaman orang berteduh di bawahnya. Orang merasa aman, nyaman berada di bawah pohon yang rindang, yang besar itu syariat ya. Jadi semua syariat itu dirancang untuk kemaslahatan. Maqasid syar'iyah itu ya, menjaga agama, menjaga diri ya, menjaga harta ya. Nah, maqasid syar'iyah itu kemaslahatan manusia. Jadi kalau syariat itu dijalankan dengan benar, diterapkan dengan benar, semuanya happy, mestinya semuanya senang. Orang akan nyaman seperti berada di bawah pohon yang rindang, nyaman, aman gitu ya. Nah, lalu ihsannya itu buahnya. Pohon yang rindang tadi itu berbuah, rasanya ranum, manis, nyaman gitu ya. Nah, itu akhlak. Ihsan itu sering disebut juga dengan akhlak. Nah, amal-amal soleh itu nanti arahnya, buahnya itu pada akhlak. Amal-amal soleh itu bisa hilang kalau akhlak kita buruk. Nah, jadi kita berbuat sedekah, berbuat amal, tapi di sisi lain kita suka menyakiti orang misalnya. Perkataan kita sering menyinggung, menyakiti, atau perbuatan kita menzolimi orang. Nah, maka itu nanti yang akan memakan amal-amal kita itu. Seperti diceritakan dalam hadis tentang orang yang muflis ya. Nah, orang yang bangkrut nanti di akhirat, dia berbuat banyak amal tapi akhlaknya buruk. Nah, akhlaknya buruk, sehingga amal-amal kebaikannya itu satu persatu nanti diberikan kepada orang yang dizoliminya, sampai amal kebaikannya habis, masih saja belum nutup gitu ya, belum nutup. Nah, nanti akhirnya dosa dosa orang yang dizolimi itu dipindahkan ke dirinya. Nah, misalnya dalam hadis dikatakan kalau kita dengki, kalau kedengkian itu bisa memakan kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah olehmu dengki, karena kedengkian itu akan memakan kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi ancaman amal-amal soleh itu adalah akhlak yang buruk ya. Nah, jadi dengki, ria, kalau kita beramal karena ria juga bisa hilang. Sum'ah itu suka diceritakan, amal-amalnya itu suka biar orang dengar. Sum'ah itu sami'a yasma'u, sum'ah itu minta didengar, itu namanya sum'ah. Kalau ria itu minta dilihat. Ro'o yara itu melihat, ria itu minta dilihat. Jadi kalau berbuat amal soleh minta dilihat supaya orang lihat nih saya berbuat, itu namanya ria.
lalu berbuat amal soleh diceritakan ke orang supaya orang dengar. Itu namanya sum'ah. Itu juga bisa menghilangkan pahala-pahala kebaikan kita. Nah, hasad, dengki dengan orang. Nah, itu juga. Kiber, sombong. Nah, kiber juga bahaya. Kita sombong, ya. Nah, takabur, kibrun. Nah, itu yang gitu hati-hati. Jadi amal itu kan tidak harus ibadah mahdoh, ya. Tidak harus yang ritual. Kesantunan itu amal. Senyum amal, sedekah, ya. Senyum. Memberi nasihat pikiran, memberikan solusi dengan pikiran, itu amal. Memberikan ilmu amal. Belajar juga amal. Menafkahi istri anak luar biasa itu amalnya. Nah, itu besar sekali, ya. Kita ikhlas kerja cari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anak kita, mendidiknya, itu amal yang luar biasa. Nah, kita lakukan dengan ikhlas, kita ridho, lakukan itu semua, itu luar biasa. Nah, kita sayang dengan siapa saja, kita menyayangi cucu, sayang sama cucu, menyenangkan, ya. Itu juga kebaikan yang banyak. Barang siapa yang menyayangi di bumi, maka dia akan disayangi oleh yang di langit. Nah, penduduk langit akan sayang kepada dia. Nah, kemudian dermawan. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Tapi orang yang bakhil, orang yang pelit, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Nah, jadi prinsip-prinsip itu hendaknya kita pegang, kita tahu, ya. Prinsip-prinsip itu kita tahu. Nah, kita jalankan saja kehidupan ini dengan nyaman. Nah, kalau bisa tidak punya musuh gitu, ya, tidak ada konflik dengan siapapun gitu. Kalau ada, selesaikan cepat-cepat di dunia, jangan kebawa mati. Dan yang akhlak yang paling dekat nilainya itu adalah dengan keluarga pasangan kita, selain dengan Allah, ya. Nah, kata Allah, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik akhlaknya untuk li ahlihi, untuk keluarganya. Nah, yaitu dengan istri kita dan anak. Yang otentik bisa menilai kita itu baik enggaknya, itu sebenarnya pasangan kita. Kita boleh di luar itu keren gitu, ya. Oh, di kantor atau di mana itu keren itu, hebat seperti orang mulia betul gitu, ya. Tapi di rumah misalnya kasar dengan istri, merendahkan istri, wah, itu kata Allah bukan manusia terbaik. Manusia yang khairukum itu, siapa yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya. Nah, tapi kalau sudah istri kita, pasangan kita bilang kita nyaman, baik dengan kita halus, santun, menghormati gitu, ya. Halus dengan istri semua, kita jaga betul. Istri juga begitu, anak-anak juga begitu. Wah, itu sudah luar biasa itu. Nah, maka nasihat Rasulullah itu ketika mau wafat, waktu khutbatul wada itu kan titip tuh, jagalah keluargamu, istrimu, nah, perlakukan dia dengan baik.
Dan itu sangat logis ya. Misalnya Pak Aib punya anak perempuan nggak Pak Aib? Punya ya. Nah, kita besarkan anak perempuan kita dari kecil, begitu dewasa ada yang melamar kan. Nah, kita lepas tuh, kita titip anak perempuan kita dengan lelaki pilihannya. Nah, kira-kira kalau anak perempuan kita disakiti laki-laki itu gimana Pak? Nah kita aja kan gitu ya, yang merawat seperti itu gitu. Nah, maka laki-laki yang baik, yang kita nih dititipi oleh mertua kita. Kita ini dititipi oleh mertua kita anak perempuannya. Nah, rela menyerahkan anak perempuannya ke kita. Nah, maka kita betul-betul jaga amanah itu. Nah, dia bersedia hidup dengan kita ya, senang susah dengan kita gitu ya. Nah, itu akhlak terbaik. Sekarang banyak sekali perceraian ya. Nah, tokoh-tokoh ya. Nah, mungkin ada yang lost. Jadi keasikan beraktivitas di luar, kelupaan dengan yang di domestik, urusan di dalam rumah sendiri. Nah, tidak termanage dengan baik, nah, sehingga ada percikan-percikan itu tidak cepat diselesaikan. Nah, akhirnya terjadi perceraian. Nah, itu kan apa namanya, kata hadis Nabi apa? Perceraian itu halal ya, tapi yang dibenci ya. Nah, jadi tolak, gimana Ustadz hadisnya itu Ustadz? Gimana? Nah, itu halal yang paling dibenci, yang dimarahi Allah itu, yang dimurkai Allah itu halal yang dimurkai Allah itu adalah tolak, perceraian. Nah, boleh sih ya, halal boleh memang, tapi sangat dibenci. Halal yang paling dibenci, dimurkai Allah itu tolak. Nah, jadi kemampuan memanage keluarga itu di era sekarang itu penting banget gitu ya, karena tantangannya luar biasa. Nah, kita lihat tokoh-tokoh yang sukses di bidang-bidang lain, tapi dia gagal di rumah tangga ya, di urusan yang domestik. Itulah tadi, banyak-banyak amal soleh, terutama dengan diawali dari keluarga, berperilaku baik, santun, halus, akhlak tertinggi dengan keluarga, dengan orang lain sekitarnya, terus semuanya gitu ya. Nah, insya Allah kita nanti husnul khotimah. Amin. Saya kira itu dipesankan jam segitu. Itu saja mungkin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.